Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PK MTSN 3 Kota Kediri, berjumpa kembali bersama Ibu Linda Yeni Listawansanti, Sarjana Psikologi. Kali ini dalam layanan bimbingan dan konseling secara daring, kita nanti akan membahas tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Pertama, Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas respon kalian di dalam grup WA tadi yang telah melakukan presensi, dan kita akan masuk ke materi inti tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Sahabat PK, untuk memulai layanan bimbingan dan konseling klasikal secara daring ini, Ibu Linda mengajak kalian untuk melakukan tepuk PPK terlebih dahulu agar pembelajaran dari rumah dapat berjalan dengan tetap semangat ya. Baik, Ibu pandu dari sini dan kalian dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Tepuk PPK. PPK religius, nasionalis, gotong royong, integritas. Baik, alhamdulillah itu tadi kita telah melakukan tepuk PPK. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Tujuannya setelah Ibu Linda memberikan pemahaman, peserta didik mampu memahami pentingnya pengendalian diri serta perlunya mentaati norma dan peraturan yang berlaku khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Baik. Diharapkan nanti anak-anak bisa memahami tentang kecerdasan emosi. Selanjutnya juga dapat memahami tentang pengendalian diri. Kemudian anak-anak juga diharapkan mampu memahami manfaat daripada pengendalian diri itu sendiri. Nah, apa yang ada di dalam pikiran sahabat BK ketika membaca atau mendengar kata emosi? Seperti kalian bisa lihat di layar ini, ada berbagai macam emotikon yang ada di sini. Ada emotikon lope-lope ya, ada yang memakai masker, kemudian ada yang tersenyum, tertawa dan lain sebagainya. Secara umumnya masyarakat kita menyamakan atau menghubungkan emosi itu dengan rasa atau perasaan marah, perasaan jengkel atau tidak nyaman lainnya. Padahal emosi tidak melulu tentang dua jenis yang telah Ibu Linda sebutkan. Emosi di sini juga termasuk dengan emosi bahagia, semangat, emosi kemudian terkejut, gitu ya. Takut itu juga bagian daripada emosi. Kecerdasan emosi, kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi dengan baik, dan dapat membina hubungan baik dengan orang lain. Jadi, sahabat BK sudah dikatakan memiliki kecerdasan emosi atau cerdas secara emosi ketika sahabat BK mampu mengenali emosinya sendiri. Seperti yang pernah kita lakukan nah ini dia. Pada saat layanan bimbingan dan konseling, Ibu Linda meminta kalian pada saat presensi memberikan emot. Nah, ini dalam rangka kalian untuk mengenali emosi atau perasaan dirinya sendiri. Ada yang emotikonnya cemberut itu ya, ada yang menangis,
kemudian ada yang menggunakan masker, nah, ada yang juga mengantuk di situ, ada yang tersenyum. Itu merupakan perwakilan-perwakilan atau gambaran bagaimana cara kalian mengenali emosimu sendiri. Itu sudah bagus. Kalian sudah memiliki bagian dari kecerdasan emosi. Selanjutnya, mengenali emosi perasaan orang lain. Di masa pandemi ini misalkan, anak-anak masih belajar dari rumah, begitu ya. Ada perasaan jenuh gitu, ingin keluar, ingin pergi sejenak keluar rumah, tapi nggak ada kepentingan yang urgent, nggak ada. Kemudian di rumah kalian ingin pergi, lalu berpamitan dengan ibu bapak. Kalian bilang, Pak, Bu, saya pamit mau keluar sebentar gitu. Ditanya kemana? Ya keluar aja gitu. Nggak ada jawab apa tujuan yang jelas. Kemudian, kok nggak tahu mau kemana begitu ya, respon dari orang tua kalian. Nah kemudian orang tuanya melarang, misalnya begitu. Waduh, nggak usah, udah di dalam rumah saja, lebih aman di rumah. Nah, anak-anak yang sudah jenuh pengen keluar rumah kemudian dilarang, apa yang terjadi? Apa respon atau reaksi yang biasa dialami oleh remaja? Pastinya dongkol ya, pastinya juga merasa emosi, lagi-lagi disebut kata emosi atau nggak nyaman begitu. Nah, di sini kemudian sahabat mereka yang cerdas emosinya, kemudian dia mampu untuk mengelola emosi tersebut. Mengelola, pengen pergi tapi nggak boleh, pengen pergi tapi nggak bisa begitu. Nah, dari hubungan dengan orang tua, kemudian kalian bisa mengelola itu, akhirnya bisa memotivasi diri sendiri. Kesepakatan, bertanya kepada diri sendiri, mau keluar rumah nggak bisa, nggak boleh juga dengan orang tua, akhirnya udah kita di dalam rumah aja sambil melakukan pembelajaran daring. Lagi pula anak-anak di rumah, begitu juga dengan Ibu Linda di rumah, itu sama sekali tidak libur sekolah. Bukan kita libur sekolah, tetapi pelaksanaannya, waktu dan tempatnya memang di rumah. Dengan menggunakan, memanfaatkan media semacam ini, media daring. Jadi tetap anak-anak berada di rumah ataupun Bu Linda di rumah itu tetap melakukan pembelajaran ataupun layanan bimbingan dan konseling secara daring seperti ini. Sehingga anak-anak yang sudah bisa memotivasi dirinya untuk tetap sabar, berdiam diri di rumah, kemudian akhirnya mampu membina hubungan baik dengan orang lain, dalam hal ini orang tua di rumah. Meskipun dilarang pergi, ya nggak apa-apa, karena itu memang untuk kebaikan diri kita sendiri. Selanjutnya tentang pengendalian diri. Nah, ada sahabat BK pahami, yaitu yang pertama pengertian dari pengendalian diri itu sendiri adalah kesadaran sikap untuk mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Kalian tadi sudah mampu mengenali perasaan sendiri, sudah berhasil membina hubungan orang lain dengan orang lain, itu kemudian akan lebih mudah untuk melakukan pengendalian diri. Karena perlu diingat, mengendalikan diri itu tidak mudah sahabat BK ya. Tidak semua remaja berhasil mengendalikan perasaannya, gitu. Nah, hanya anak-anak yang berkemampuan untuk memiliki kecerdasan emosi yang baik, kemudian berproses, nah insya Allah dia akan cenderung mudah mengendalikan dirinya. Nah, berikut Ibu Linda sampaikan langkah mengendalikan diri. Langkah ini bukanlah satu-satunya langkah yang bisa kalian lakukan. Ibu hanya menawarkan salah satunya saja. Bagaimana agar sahabat BK di masa pandemi ini mampu mengendalikan diri untuk tetap mematuhi prokes yang baik? Caranya bertanya kepada diri sendiri. Bertanya seperti apa? Apa pertanyaannya? Tadi kalian kan ingin pergi keluar rumah karena jenuh di rumah kan? Nah, tapi nggak jelas tujuannya apa.
nggak tahu juga mau kemana ya, pokoknya pengen pergi aja gitu, sekedar menghirup udara segar, tapi nggak urgent juga kan. Bertanyalah kepada diri sendiri, saya ingin pergi keluar rumah itu tujuannya apa toh, gitu ya. Penting nggak sih, gitu. Kemudian nanti aku mau ngapain di luar rumah itu, mau kemana? Ditanyakan dulu kepada diri sendiri. Kalau memang mau keluar rumah nggak tahu juga mau kemana, mau ngapain nggak jelas, artinya memang tidak urgent. Nah, dari sinilah dengan bertanya kepada diri sendiri, kemudian akan memunculkan kemampuan untuk mengendalikan diri, begitu ya. Akhirnya ketika kita bertanya, iya ya, aku nggak tahu juga mau kemana, aku nggak tahu mau ngapain nanti kalau misalkan keluar rumah. Meskipun toh anak-anak memang mematuhi prokes dengan memakai masker, misalkan menjaga jarak, menghindari kerumunan, tapi juga nggak tahu mau ngapain karena memang nggak ada sesuatu hal yang urgent. Jadi akhirnya nanti kesimpulannya dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tujukan kepada diri sendiri akan menyimpulkan bahwa nggak jelas juga di luar mau ngapain, sama aja. Malah justru lebih jelas di dalam rumah. Jelasnya apa? Karena kita sedang melakukan belajar dari rumah. Artinya apa? Kalian tetap memiliki tanggung jawab untuk menyimak materi dari Bapak Ibu guru yang disampaikan, baik itu melalui rekaman video semacam ini, melalui e-learning madrasah, melalui grup WA, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi tentang langkah mengendalikan diri. Ketika kalian berhasil mengendalikan diri, selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah kalian nanti akan secara sukarela patuh dan taat aturan. Baik aturan orang tua di rumah, aturan di sekolah, ataupun di masyarakat. Bagaimana? Penasaran ingin berhasil mengendalikan diri? Silakan dicoba langkah-langkah yang telah Ibu Linda tawarkan tadi, dipraktekkan di rumah. Karena ketika kalian berhasil mengendalikan diri, akan ada manfaat yang kalian dapatkan. Di antaranya yang pertama, mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dapat meningkatkan kesabaran. Selanjutnya, memperkokoh iman dan mental, sebab bisa mengendalikan atau mengalahkan nafsu dan ego adalah kekuatan yang tidak semua orang mampu lakukan. Manfaat yang terakhir, yang keempat, pengendalian diri akan menjadikan diri lebih cermat dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Demikian tadi sahabat PK, pemaparan yang Ibu Linda sampaikan terkait pengendalian diri. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini dan selanjutnya, Ibu akan melakukan refleksi layanan bimbingan klasikal secara daring ini melalui grup WA tentunya ya. Kita akan bisa berinteraksi lebih lanjut di dalam grup WA. Ibu akan membagikan linknya di grup WA juga. Di sana kalian nanti akan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan seputar pengendalian diri. Baik anak-anak, Ibu Linda mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.